Setiap sejarah selalu dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat. Aku, Eldria Tera, dan hari ini aku akan membacakan sebuah surat cinta yang terkubur di masa lalu. Selamat datang di cerita saat Gunung Padang belum bernama. Bab 2. Lelaki dari waktu yang hilang. Saat itu Mayang tidak langsung bangun. Tubuhnya masih setengah beku oleh kebingungan. Tanah di bawah telapak tangannya terasa berbeda, lebih kasar, lebih hidup, bukan tanah yang telah diinjak ribuan wisatawan. Ini tanah yang masih muda, tanah yang belum mengenal sejarah. Udara juga berbeda, tidak ada suara kendaraan, tidak ada dengung listrik, tidak ada jejak dunia modern, hanya angin, burung-burung liar, dan suara daun yang saling bersentuhan. Di hadapannya lelaki itu masih berdiri. Jarak mereka mungkin 20 langkah. Tubuhnya tegap, kulitnya kecoklatan oleh matahari. Rambutnya panjang sebahu, diikat sederhana dengan serat kulit. Pakaiannya kasar, terbuat dari kain tenun sederhana dan kulit. Di pinggangnya terselip pisau batu. Tapi matanya aneh sekali. Maya mengenal mata itu, padahal mereka belum pernah bertemu atau setidaknya tidak dalam hidup yang ia ingat. Lelaki itu mendekati berlahan, langkahnya ringan, waspada, seperti mendekati makhluk asing yang memang benar. Mayang buru-buru berdiri. "Siapa kamu?" Lelaki itu berhenti. Tatapannya turun ke pakaian Mayang, celana panjang, sepatu, kemeja, benda-benda yang jelas asing baginya. Ia berbicara bahasa yang tidak dikenal Mayang, tapi anehnya Mayang mengerti, bukan kata-katanya, melainkan maksudnya, seperti maknanya masuk langsung ke kepalanya. "Kau jatuh dari langit," katanya. Mayang membeku. "Apa?" Lelaki itu mengenyit. "Kau bukan dari sini." Mayang mundur selangkah. Aku juga tidak tahu." Lelaki itu memperhatikan wajahnya lama, lalu berkata pelan, "Aku pernah melihatmu." Mayang menegang. "Tidak mungkin. Aku melihatmu dalam mimpi." Dunia seperti berhenti sesaat. Mayang menatapnya. Jantungnya berdetak terlalu cepat. "Siapa namamu?" Lelaki itu menjawab, "Bagas." Nama itu terasa akrab, seolah sudah lama tinggal di suatu tempat dalam dirinya. Mayang menelan ludah. "Mayang." Bagas mengulang nama itu berlahan, seperti merasakan bentuknya. "Mayang." Angin bergerak di antara mereka. Mayang memandang sekitar. Bukit yang tadi ia kenal sebagai Gunung Padang, kini hanyalah tanah tinggi liar. Belum ada batu-batu tersusun, belum ada teras, belum ada sejarah. Mendadak kepalanya berdenyut. Satu kemungkinan muncul, dan terlalu gila untuk diterima. Aku ada di masa lalu. Bagas tidak memahami kata masa lalu, tapi ia memahami wajah bingung itu. Ia mengulurkan tangan. "Tempat ini tidak aman saat matahari turun," kata Bagas. Mayang menatap tangan itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata percaya, dan entah kenapa ia menurut. Desa Bagas berada di kaki bukit, bukan desa seperti yang dikenal Mayang, lebih seperti kumpulan rumah kayu dan batu. Api menyala di tengah. Orang-orang mengenakan pakaian sederhana. Saat Mayang masuk bersama Bagas, semua mata tertuju padanya.
Tatapan takut, penasaran, curiga, seorang perempuan tua keluar dari salah satu rumah. Wajahnya penuh garis usia. Matanya sangat tajam. Dia mendekati Mayang, lalu menyentuh dahinya. Tubuh perempuan tua itu menegang, matanya membesar. Bagas langsung menangkap reaksinya. Apa? Perempuan tua itu berbisik, dia bukan datang. Bagas mengenyit. Maksudmu? Perempuan tua itu menatap Mayang, seperti melihat sesuatu yang jauh. Dia kembali. Kata-kata itu membuat tengkuk Mayang merinding. Kembali? Mana mungkin? Bagas membawa Mayang ke rumah kecilnya, sederhana, hangat, dan bersih. Di sudut ruangan ada batu-batu kecil yang disusun melingkar, seperti altar. Mayang duduk, pikirannya berputar. Aku harus pulang. Bagas duduk di depannya. Kemana? Tempat yang bahkan belum ada sekarang. Bagas diam. Lalu anehnya dia tertawa. Tidak menganggap Mayang gila. Ia hanya berkata, kalau bukit itu membawamu, mungkin bukit itu juga yang akan memulangkanmu. Mayang memandangnya. Kenapa kau percaya padaku? Bagas terdiam cukup lama. Api kecil di antara mereka bergerak lalu dia berkata, karena sejak kecil aku bermimpi tentang perempuan yang datang dari waktu yang belum lahir. Mayang kehilangan kata-kata. Dan malam pun turun. Di luar hutan berbunyi, serangga, angin, kayu terbakar. Mayang tidak pernah merasa sejauh ini dari dunianya. Dan anehnya, ia tidak takut. Bagas memberi kain untuk menghangatkan tubuhnya. Jari mereka bersentuhan sangat singkat. Tapi, cukup membuat sesuatu bergerak di dada Mayang. Bukan cinta, belum. Tapi pengenalan seperti dua jiwa yang pernah saling tahu. Besok, kata Bagas, aku akan membawamu ke puncak bukit. Kenapa? Bagas menatap api, karena di sanalah semuanya dimulai. Mayang ingin bertanya lebih jauh, tapi di luar rumah ia mendengar suara langkah. Banyak langkah, cepat, tegang. Bagas langsung berdiri, mengambil pisaunya. Pintu rumah terbuka keras, seorang lelaki muda masuk dengan nafas berat. Bagas, apa? Lelaki itu menatap Mayang sesaat, lalu berkata dengan wajah pucat, orang-orang dari utara datang. Bagas membeku. Mayang melihat sesuatu berubah di wajahnya. Keras, gelap, siap perang. Berapa banyak? Lebih dari 20. Mayang tidak mengerti. Bagas menatapnya lama. Lalu berkata, kalau kamu memang datang dari masa depan, ia berhenti. Matanya dalam. Maka mungkin kedatanganmu bukan kebetulan. Dan untuk pertama kalinya, Mayang sadar, mungkin ia tidak dikirim ke masa ini, hanya untuk bertemu Bagas. Mungkin ada sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang kelak menjadi awal dari bukit batu yang dikenal dunia. Dan tanpa ia sadari, ia sudah menjadi bagian dari sejarah itu.